Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kutipan dari kitab Kasyifatus Sajah, kitab yang mengomentari terkait dengan kitab Safinatun Najah. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i. Fasal yang kita bahas ini adalah terkait dengan pertanyaan salah satu mahasiswi, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang dia mengoral seks atau melaksanakan jima mulut pada zakarnya seorang laki-laki. Apakah perempuan ini wajib mandi besar atau tidak? Sebelum kita menjawab, kita harus memahami hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Faslun, fasal fi mujibatil ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Mujibatul ghusli sittatun, hal-hal yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. Ilajul hasyafati fil farji, adalah memasukkan kepala zakar ke dalam farji. Ahaduha, adapun salah satu hal yang mewajibkan mandi besar, ilajul hasyafati, adalah memasukkan kepala penis atau kepala zakar. Ay dukhuluha kulluha wa intalat, maksudnya adalah masuknya kepala zakar itu secara menyeluruh meskipun panjang. Mungkin ada kepala zakar itu kepalanya itu sampai 5 cm. Tetap kalau dimasukkan ke dalam farji maka mewajibkan mandi besar. Wala i'tibara bi ghairiha ma'a wujudiha, tidak ada peninjauan lagi meskipun dengan yang lain bersamaan dengan adanya hasyafah. Maksudnya bagaimana? Meskipun hasyafah atau kepala zakarnya dibungkus dengan barang lain, tetap kalau dimasukkan ke farji mengharuskan mandi besar. Meskipun dengan kondom atau dengan kain atau dengan handuk. Au qadriha min faqidiha, atau kadarnya kepala zakar bagi orang yang tidak punya kepala zakar. Kalau kadar atau ukuran dari kepala zakar itu misalnya 2 cm, ya dengan masuk 2 cm ke dalam farji, dia harus mandi besar. Walau bila qasdin, meskipun tidak ada maksud, tidak ada tujuan dengan hal itu. Ucuk-ucuk dimasukkan ke dalam farji, ya harus mandi besar. Walau halatan naumi, meskipun kondisinya sedang tidur. Kemudian fil farji, maksud dimasukkan hasyafah ke dalam farji itu farji yang seperti apa? Ai fi ayyi farjin kana, ke dalam farji apapun, sawa ungkana kubula imra'atin, baik adanya farji itu adalah farjinya seorang perempuan, au bahimatin, atau farjinya binatang, au duburahuma, atau anus atau duburnya perempuan atau duburnya binatang. Baik kepala penis itu dimasukkan ke farji atau dubur, baik itu perempuan ataupun binatang, tetap mengharuskan mandi besar. Au dubur rajulin saghirin au kabirin, atau dimasukkan ke anusnya anak-anak laki-laki atau lelaki dewasa, maka bagaimana? Tetap mengharuskan mandi besar meskipun ke dubur. Hayyin au mayyitin, baik yang dimasuki itu hidup ataupun sudah meninggal, sudah menjadi bangkai, tetap dia harus mandi besar. Au dubura nafsihi, atau hasyafah kepala penis tadi dimasukkan pada duburnya sendiri. Ada misalnya seorang laki-laki penisnya katakanlah 40 cm misalnya, kemudian dimasukkan ke duburnya sendiri, maka dia harus mandi besar. Au dzakarin akhara, atau dimasukkan ke zakar yang lain. Misal ada penis yang kecilnya itu seperti kawat, saking kecilnya. Kepala zakarnya juga seperti kawat kecil ya. Ternyata ini dimasukkan pada lubang zakar yang lain. Maka bagaimana? Yang memasukkan penisnya dia harus mandi besar. Bagaimana dengan yang dimasuki? Lelaki yang dimasuki, zakar yang dimasuki dengan penis yang sebesar kawat, dia pun juga harus mandi besar. Wajibu, wajib aidan juga al-ghuslu, mandi besar alal mar'ati, bagi seorang perempuan,
bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha, disebabkan masuknya zakar atau masuknya penis ke dalam farjinya. Jadi perempuan ini ketika farji atau misfenya dimasuki penis, dimasuki zakar, maka si perempuan ini harus mandi besar. Meskipun dia tidak keluar mani, dengan masuknya zakar ke dalam farjinya, maka perempuan wajib mandi besar. Hatta zakarul bahimati wal mayyiti was sabiyih. Sampai atau meskipun zakar yang masuk pada vaginanya itu misalnya penisnya binatang atau penisnya mayit, orang yang sudah meninggal, penisnya dipegang, dimasukkan ke farjinya, maka si perempuan juga harus mandi besar. Wasabi atau dimasuki alat kemaluannya anak laki-laki, dimasukkan ke dalam farjinya, maka si perempuan juga wajib mandi besar. Wa ala dzakari al-mulaji fi duburihi, juga wajib mandi besar bagi orang laki-laki yang duburnya dimasuki penis. Jadi ada misalnya lelaki disodomi, maka yang menyodomi itu wajib mandi besar, yang disodomi juga harus mandi besar. Au zakarihi, atau laki-laki yang zakarnya dimasuki oleh zakar yang lain. Zakar yang lain ini ternyata besarnya kayak kawat. Kayak kawat, saking kecilnya, masuk pada zakarnya dia. Maka zakar yang kecilnya kayak kawat itu harus mandi besar, yang dimasuki juga harus mandi besar. Faham ya? Berangkat dari keterangan ini, karena berbicara memasukkan kepala penis ke dalam mulut, atau yang dikenal dengan oral sex atau al-jima' al-famawi, jima' menggunakan mulut, apakah laki-laki ini wajib mandi besar? Jawabannya, yang laki-laki tidak wajib mandi besar. Sementara mulut perempuan atau mulut laki-laki yang dimasuki penis, yang dimasuki zakar, apakah dia wajib mandi besar? Dia pun juga tidak wajib mandi besar. Kapan wajib mandi besar? Kalau yang laki-laki yang punya zakar, dia masukkan ke mulut perempuan atau dia masukkan ke mulut laki-laki, ternyata sampai muncrat, keluar mani. Nah, di sini baru wajib mandi besar. Tapi yang menyebabkan dia wajib mandi besar bukan karena zakarnya masuk ke mulut, tapi gara-gara zakarnya mengeluarkan mani. Sementara orang yang mulutnya dimasuki kepala penis, baik itu laki-laki maupun perempuan, jika dia tidak mengeluarkan mani, tetap dia tidak mewajibkan mandi besar. Karena syaratnya wajib mandi besar yang disebabkan oleh masuknya penis atau kepala zakar, itu catatannya harus masuk ke dalam farji, meskipun farjinya farji binatang, baik hidup maupun mati.